syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kita hormati dan yang kita muliakan Komisaris Bapak Aristia, dan juga yang kita hormati dan yang kita muliakan Direksi yang terhormat Bapak Husein Wijaya Kusuma, yang terhormat Bapak Eri Arsyad, yang terhormat Bapak Eri Purwanto, para karyawan PT Pondok Indah Padang Golf, para hadirin, para tamu undangan yang namanya saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Wabil khusus Ketua Panitia tadi memberikan sambutan sangat kagum, saya melihatnya luar biasa. Sepertinya tahun depan jadi panitia lagi nih kayaknya, karena sambutannya apa yang dia sampaikan sebenarnya itu yang mau saya sampaikan, Pak. Jadi saya bingung saya nyampein apa ini gitu ya. Tapi mudah-mudahan kita doakan, mudah-mudahan yang hadir semua di sini tanpa terkecuali diberikan sehat walafiat, diberikan panjang umur, dan mudah-mudahan hidup kita makin berkah dunia dan akhirat. Amin. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan siang hari ini kita diberikan begitu begitu banyak nikmat, baik nikmat sehat, nikmat panjang umur, terutama nikmat taufik dan hidayah, sehingga siang hari ini kita bisa silaturahim dalam acara halal bihalal. Setelah 1 bulan lamanya kita berpuasa di bulan suci Ramadan, berbagai macam kegiatan yang sudah kita laksanakan, dari menyambut Ramadan, dari buka puasa bersama, dan terakhir ditutup dengan halal bihalal. Kita berharap rangkaian-rangkaian kegiatan yang diadakan oleh kantor, oleh perusahaan, mudah-mudahan apa yang diniatkan, apa yang dicita-citakan, khususnya ukhuwah, persaudaraan, kebersamaan untuk meningkatkan semangat dan etos kerja, mudah-mudahan bisa tercapai semuanya. Karena pada prinsipnya ketika kita bekerja bukan hanya bagaimana kita bisa mendapatkan keuntungan dari tempat kita kerja, tapi bagaimana kita bisa mendorong tempat kerja kita pun mendapatkan keuntungan juga. Jadi bukan hanya kita yang mendapatkan keuntungan, tapi bagaimana kita bisa memberikan keuntungan juga untuk tempat kerja kita. Karena kalau perusahaan kita maju, saya yakin pasti bonusnya juga pasti akan menambah, ya kan? THR-nya tahun depan mungkin naik, ya kan? Itu kalau seandainya perusahaan kita maju. Lagi-lagi kembali kepada kita semuanya. Maka oleh karena itu 1 bulan Ramadan kita dididik untuk menjadi salah satunya individu-individu yang bertakwa, individu-individu yang baik. Makanya la'allakum tattaqun, apa? Kesolehan individu, agar kita menjadi orang yang lebih baik lagi, baik di lingkungan kita, baik di keluarga kita, dan baik di seluruh kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau memang kita bicara ukhuwah persaudaraan, memang derajat yang paling tinggi macam-macam modelnya. Ada ukhuwah insaniyah, saudara sesama manusia. Siapapun dia, apapun agamanya, bagaimanapun dimanapun negaranya, asalkan dia manusia, itu adalah saudara kita. Makanya ketika ada orang yang dijajah, ada orang yang diserang, kita harus sedih juga. Kenapa? Bagaimanapun manusia harus dimanusiakan. Yang kedua, ada yang namanya ukhuwah Islamiyah, saudara seagama. Yang ketiga, ada namanya ukhuwah watoniyah, saudara senegara, ya. Satu negara kita bersaudara. Ini memang kalau kita tinggal di Indonesia, ukhuwah watoniyah, saudara senegara belum begitu berasa. Tapi terasa ketika kita keluar negeri. Saya dulu, Pak, tahadus binima pernah melaksanakan umroh. Ketika umroh saya pengen kunjungan ke Masjid Jim, ingin berkunjung ke satu makam Syekh Muhammad bin Ali Al-Maliki. Sampai di sana naik taksi, bingung kita. Kuburan di sana kagak ada namanya, nomor doang isinya. Kita nyari-nyari yang mana makamnya, yang mana, tahu salah kunjung. Ya ada orang pakai biji hitam begini. Saya panggil aja teriak, Pak,
Indonesia ini, gitu ya kan? Saya nanya, Pak, mohon maaf, kalau makam ini di mana Pak? Oh, di sana lurus, nanti belok ke kanan di situ, dekat tembok. Oh ya, makasih Pak. Bapak dari Indonesia? Ya, Indonesia. Ditanya lagi sama dia, sampean ngendi? Waduh, bingung saya jawabnya. Waduh, sampean ngendi, saya bingung jawabnya. Oh, itu ukhuwah watoniyah berasa ketika kita di luar negeri. Nah, buat kita yang hadir di sini ada ukhuwah yang baru. Apa? Itu adalah ukhuwah Pondok Indah Golfia, itu ya kan? Saudara sekaryawan Pondok Indah Golf. Ketika ada saudara kita yang sakit, kita harus merasakan, minimal kita doakan. Kalau ada saudara kita yang senang, kita bahagia. Kenapa? Karena kebahagiaan dia juga mudah-mudahan akan mengalir kepada diri kita. Karena penyakit kita saat ini, kita susah melihat orang bahagia, tapi kita senang melihat orang sengsara. Itu kan yang bahaya. Maka kita harus belajar. Ketika ada orang bahagia, ya kita ikut senang. Kenapa? Kalau kita ikut pusing, kita dapat pusingnya doang. Ada orang beli motor baru, kita pusing kepalanya. Ada orang beli mobil baru, kita meriang badannya. Ya kan? Padahal kalau kita senang, alhamdulillah bisa beli motor baru, alhamdulillah bisa beli mobil baru. Kapan-kapan saya bisa pinjem ya, gitu ya kan? Kalau kita baik-baik, kalau kita baik-baikin. Ustaz, saya udah doa mulu tiap malam minta mobil, nggak pernah dikasih. Bukan Allah yang salah. Allah tetap akan memberikan apa yang kita minta. Itu janjinya. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, pasti aku akan ijabah. Cuma pertanyaannya, kenapa doa kita nggak pernah dijawab? Dua adab yang harus kita tidak bisa tinggalkan. Yang pertama, waktu Allah yang menentukan, bukan kita yang nentuin. Kadang-kadang kita maksa. Seminggu sholat tahajud, seminggu berdoa sampai nangis-nangis, nggak diijabah sama Allah, ngambek. Ya Allah, ini udah seminggu ini, minggu depan listrik mau datang, ya kan? Motor mau ditarik, mobil mau dicabut. Ini gimana urusan, ya kan? Kata Allah, aku lagi senang melihat engkau menangis. Teruskan menangisnya. Jadi waktu Allah yang nentuin. Oh, Nabi Musa aja 40 tahun doa. Nabi-nabi yang lain 40 tahun doa. Banyak doanya, nggak harus cepat. Maka tugas kita berdoa. Yang kedua ada fima yaqtarulaka. Yang nentuin apa? Allah. Allah itu pemberian yang terbaik. Bukan kita peminta terbaik, tapi pemberi terbaik siapa? Allah. Kita minta mobil nggak dikasih-kasih. Kata kita Allah pelit. Enggak. Bisa jadi kata Allah apa? Kamu saya nggak kasih mobil. Emang kenapa? Rumah kamu masuk gang. Kalau dikasih mobil bingung naruhnya. Naruh di pinggir jalan tiap hari disumpahin orang. Ya kan? Akhirnya apa? Udah dikasih motor aja dulu. Dikasih motor dulu. Motornya jadi dicuci-cuci dibeliin. Ya kan? Ini minta mobil. Makanya Allah adalah sang pemberi yang terbaik. Para hadirin tamu undangan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah halal bihalal. Kenapa halal bihalal itu penting? Walaupun hanya ada di Indonesia, Pak. Di Timur Tengah, di Arab sendiri halal bihalal enggak ada. Jadi halal bihalal itu adanya di Indonesia. Kenapa ada di Indonesia? Karena pertama, apa keuntungan orang halal bihalal? Manusia ini kan makhluk sosial. Pertama, kita membutuhkan siapa orang. Kita yang namanya makhluk sosial saling membutuhkan. Atasan, kenapa bisa dianggap menjadi sukses menjadi seorang atasan? Karena dia punya bawahan-bawahan yang hebat. Bawahan bisa menjadi bawahan yang hebat karena punya atasan yang memanage, yang mengatur yang begitu hebat. Jadi saling membutuhkan, tidak ada yang hebat satu sama lain. Saya penceramah, ustadz di depan sini. Kenapa saya dikatakan ustadz penceramah? Apakah saya hebat? Tidak, saya membutuhkan jamaah juga. Lah kalau saya ceramah di sini bapak-bapak kagak ada. Ya coba itu, jadi ngomong sendirian. Kata satpam udah lama ustaz begitu itu ya. Makanya kan kita saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Kita makhluk sosial. Pertama karena makhluk sosial saling membutuhkan. Yang kedua, konsep atau kondisi makhluk sosial senang berkumpul. Karena sering berkumpul, maka potensi untuk salah itu tinggi. Orang kalau sering ngomong, sering ngobrol, pasti ada kesalahan. Maka kalau orang mau selamat, nggak punya salah, nggak punya dosa, jangan banyak ngobrol, jangan banyak ngomong, gitu. Nggak banyak dosanya, cuma kagak ada yang mau nemenin. Udah males ngobrol apa namanya, diem mulu ya kan? Ya kan diem mulu. Tapi kalau orang sering ngomong, Pak, pasti potensinya salah banyak.
Ini saya Ustadz penceramah mubalik, potensi salah saya itu lebih tinggi daripada bapak. Maka kalau orang yang suka ngomongnya banyak, potensi salahnya itu paling banyak. Siapa paling banyak salah, suami sama istri? Hah? Kata ibu suami pak, ngomongnya itu melotot begitu ya kan? Ya kan? Tapi kalau yang namanya bicara ngobrol, perempuan memang lebih banyak ngobrolnya. Ini menurut ilmu psikologi. Kalau bapak, mohon maaf, bapak punya istri ngomong mulu, cerewet mulu, itu faktor pertama memang sudah penciptaannya seperti itu. Yang kedua, kondisinya sehat. Perempuan kalau ngomong mulu berarti sehat pak. Gitu. Kalau dia udah diem aja, ya kan sakit dia namanya. Malam 25 Ramadan diem aja, koyok kiri kanan, jangan diajak ngobrol pak. Tuntun ke toko emas sembuh pak. Betul, betul apa nggak bu? Ya iya, kenceng banget ini. Iya. Malam 25 Ramadan koyok udah 3, 1, 2, 3 diajak ke puskesmas ya ilaha illallah. Habis dokter digebrak sama dia. Bawa ke toko emas buat lebaran persiapan. Biar kalau salamannya begini bu, ya Allah, ngambil kacang begini pak, belanja rame banget. Ini masih lagi nggak ngomongin ibu-ibu sini ya, ibu-ibu sono Depok. Ada orang Depok sini? Ya, ya Allah saya masalah nyebut ini. Ya, karena kita sering ketemu interaksi. Dia kalau perempuan pak, makanya bapak kalau punya istri cerewet, mohon maaf, nanti di akhirat bapak nggak bakalan disiksa. Emang apa Pak Ustaz? Karena di dunia udah tersiksa. Makanya bu jangan galak-galak ya sama suami ya. Insya Allah kalau ibu-ibu semua solehah semuanya. Saya mau tanya sama ibu, bu ngomel sama suami boleh gak? Waduh. Ya boleh kalau suaminya salah. Ya cuma kalau ngomel yang penting kalimatnya jangan sampai terlalu menghina dan merendahkan. Contoh begini, suami biasa pulang jam 5 sore, tahu-tahu pulang jam 11 malam sampai rumah, ditelepon nggak diangkat, HP mati, sampai rumah ibu langsung kata apa? Diomelin apa ditanya dulu? Tanya ya, iya cakep ini namanya tanya bang, udah siap saya bacok bang, sama aja nanyanya, ya tanya baik, bang kok setelepon saya nggak diangkat, ya cakep begitu ya. Oh iya handphone hilang, dompet dicopet, motor bensinnya habis, pulang dorong sampai rumah dari Pondok Indah ke Sawangan. Ya Allah bang, kenapa nggak nginep di jalan aja bang? Makanya bu kalau apa ditanya dulu, jangan langsung ngomel boleh gak ibu-ibu? Ya boleh pak, nggak apa-apa. Ngomelin istri itu jadi kerinduan buat kita kalau dia udah kagak ada. Betul apa nggak? Kalau udah kagak ada, ya kan? Kata bapaknya jadi lagi gua. Iya, karena apa? Mohon maaf, suami bu di luar, ibu boleh ngomelin suami, cuma jangan sering-sering. Karena kalau sering-sering kadang-kadang makanya ada penelitian mengatakan umur perempuan itu lebih panjang daripada umur laki-laki. Karena kalau perempuan punya unek-unek dikeluarin dia, itu yang bikin sehat ibu. Kalau laki-laki diem, diomelin diem. Tapi diem bahaya karena diem kawin lagi. Diem tahu ke Cianjur mulu mainnya. Ya, tapi boleh nggak apa-apa seperti itu. Ngomel Senin boleh, Selasa jangan, Rebo jangan, ntar Kamis ngomel lagi. Senin ngomel, Selasa ngomel, Rebo ngomel, Kamis udah ngancam. Selasa ngomel lagi gue ceburin sumur loh. Selasa sore ngomel, bininya ceburin ke sumur. Apa kata lakinya? Malam ini gue tidur tenang gak ada yang habis nunggu dia kagak di atas sumur kakek tua, rambutnya putih panjang, jenggotnya putih panjang. Ditanya, kakek siapa? Gue menunggu sumur bawah. Lah ngapa di atas? Di bawah ada bini lu, gue kagak. Kembali kepada materi, kembali kepada permasalahan adalah makhluk sosial. Karena makhluk sosial kita sering berkumpul, saling interaksi. Karena interaksi kita tinggi, potensi salah pasti ada. Siapa yang salah? Orang salah jarang ada yang ingat, orang baik yang sering ingat. Kebaikan itu biasanya sering diingat. Kalau bukan karena gue bilang, nih saya ini kebaikan. Tapi yang namanya kesalahan itu kadang-kadang kita
lupakan. Maka dengan momen halal bihalal ini, kebersamaan kekeluargaan kita bangun. Untuk apa? Saling memaafkan, saling melepaskan konflik-konflik yang ada dalam diri kita. Apa nggak pernah punya masalah di tempat kerjaan? Ada. Kadang-kadang temen ngikut kiri biar naik ke atas, nginjek bawah. Kadang-kadang ada yang seperti itu. Kadang-kadang pokoknya dipindahin doang rokoknya. Datang tuh minta rokok, diikutin sama dia, udah 4 lu minta rokok gua, ya kan? Ada yang seperti itu, model macam-macam. Maka oleh karena itu, dengan halal bihalal seperti ini, kita lepaskan itu semua. Konflik-konflik, permasalahan-permasalahan. Kenapa? Dengan kumpul begini memang ini yang menjadi sebuah penelitian. Indonesia susah diadu domba. Kenapa? Sering kumpul. Saya nggak bahas lagi 01, 02, 03 Pak. Udah nggak bahas lagi saya. Itu karena udah MK udah ketok palu ya. Karena kemarin juga sempat repot juga mau ngerokok begini salah, katanya saya ceramah begini salah saya. Akhirnya saya ngerokok begini. Akhirnya nyari aman kita begini. Sampai ceramah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kan begini kan 01. Ya itulah menjadi ikan-ikan siapapun yang ya kita mah tetap begini-begini aja ya. Yang penting Indonesia aman, Indonesia berkah dan lain sebagainya. Ya yang menang juga biasa aja, yang kalah juga biasa aja. Ntar juga 5 tahun lagi juga sama. Ya kan kadang-kadang kita bela-belain tahu-tahunya tiga-tiganya pada akur. Ya ilah capek-capek kita bela-belain tahu tiga-tiganya pada. Pokoknya itu move on. Saya setuju dengan Bapak tadi. Gitu ya kan. Kita lupakan itu semua, kita kebersamaan. Yang penting bagaimana dapur kita biar pada ngebul semuanya ya. Amin ya Rabbal. Nah Indonesia ini penelitian mengatakan kenapa susah diadu domba? Karena orang Indonesia sering kumpul. Ada apa juga Indonesia mau kumpul? Ada yang meninggal, tetangga kumpul apa enggak? Kumpul kalau di kampung, nungguin, ya kan? Lalu jenazah udah meninggal, kita tungguin. Yang nungguin pada ngobrol, kopi, enak kopi disediain, rokok disediain kan? Mayan sambil mendoakan. Ada yang lahiran, kumpul apa enggak? Kumpul. Ada orang punya rumah baru, kumpul enggak? Kumpul, syukuran, betul apa enggak? Ada orang kehilangan motor, kumpul apa enggak? Kalau punya pikiran kamu motor orang hilang malah kumpul juga. Orang Indonesia itu susah Pak untuk diadu domba. Kenapa? Karena kita sering kumpul. Salah satu sejarah halal bihalal apa? Karena dulu politik Indonesia sedang memanas. Akhirnya apa? Dibuatlah halal bihalal untuk kumpul. Orang kalau udah ketemu yang tadinya galak, tatap-tatapan mata, udah senyum, salaman, selesai urusan. Dengan salaman kata Nabi, "Mamin muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa qudra lahum qabla ayyatafaraqa." Dia salaman, lepas dari salamannya, udah diampuni itu selesai. Salaman sebelum dia lepas udah diampuni itu selesai. Itu keistimewaannya. Makanya orang Indonesia mau kumpul. Makanya kalau halal bihalal begini harus gembira, harus bahagia. Kenapa? Kumpul. Isinya apa? Ngobrol. Saya lihat dari tadi banyak senang pada ngobrol macam-macam. Yang muda ngobrol, anak lu berapa? 3, lu 2. Yang tuaan dikit ngobrol, cucu lu berapa? 4, lu 3. Makin tua ngobrol, asam urat lu berapa? Alternatif mahal, ya kan? Macam-macam ya kan? Orang kalau kontrol dokter mana? Makanya kalau orang halal bihalal, kumpul harus gembira. Makanya wajar tadi pembawa acara ngomong, nanti di akhir ada makan. Kenapa gembira kita? Lihat, udah siap makanan. Tempatnya doang, ya kan? Iya, isinya kan belum dibuka sama abang-abangnya. Makanya saya ceramah nggak lama-lama Pak. Gitu. Kenapa? Karena saya punya guru berbicara begini. Ceramah jangan lama-lama di 2 tempat. Tempat pertama tempat orang pernikahan. Kalau habis akad nikah, ceramah jangan lama-lama. Kenapa? Karena rombongan besan udah pada ngeliatin piring. Perjalanan jauh, lapar ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, jangan ceramah lama-lama di hadapan orang yang lapar. Saya lihat dia udah berkagak bener loh pas gitu ya kan? Udah ada yang miring-miring doyong gitu ya kan? Gitu ya kan? Saya juga tahu Pak perasaan apa yang dirasakan oleh Bapak. Tenang aja kita. Sama kan saya jalan dari jauh dari Depok. Tadi saya ada manasik haji di daerah Depok Pak. Gitu. Dari sana saya langsung ke sini. Di sana tawarin makan, saya nggak mau. Nggak apa-apa, dari panitia. Tawarin makan kok enggak telat saya. Gitu. Maksud saya begini, lah kalau di sana kagak makan, di sini kagak makan, saya makan di mana kan? Itu maksud saya gitu. Tapi alhamdulillah MC sudah
Makan itu, dengar, kata Nabi, ketika ada tamu yang datang ke rumah kita, dia makan makanan kita, itu setiap suapan pahalanya haji mabrur. Fi kulli luqmatin akalaha hajjan mabrur. Setiap suapan yang dimakan oleh tamu datang ke rumah kita, itu pahalanya haji mabrur. Yang nyiapin makanan panitia, direksi, komisaris dan lain sebagainya akan mendapatkan pahala itu. Makanya ketika kemarin lebaran di rumahnya nyiapin makanan nggak? Ibu nyiapin makanan di rumahnya? Nyiapin. Ada tamu datang, jangan sampai dia nggak makan. Kenapa? Rugi kita nggak dapat pahala. Tapi ada penelitian, kenapa dia kagak mau makan? Faktor pertama, tuan rumah nggak nyontoin. Betul nggak?